Hai teman-teman semua, kembali lagi acara Sinyal Ngobras edisi 23 Oktober hingga 30 Oktober ya. Jadi aku bakal kasih informasi ke teman-teman semua terkait dengan potensi bullish ya kan di minggu ini atau potensi bearish di minggu ini. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya sudah menyimak di minggu lalu ya edisi 16 sampai 23 Oktober mungkin teman-teman ngerasain cuan ya, dan kebetulan ada sentimen cukup bagus ya kan, dan di mana sentimen ini tuh ya yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, terutama untuk SRP Community, di mana minggu kemarin ya SEC itu menyudahi sidang yang harusnya terjadi di bulan April ya, bulan April 2024 itu kemungkinan akan sidang itu dibatalkan dan ya dicabut lah intinya lah ya laporan gugatannya. Jadi aku bakal kasih tahu ya teman-teman ya bahwa kita ada toko news. Nah, teman-teman boleh cek di sini ya di toko news news.tokocrypto.com, di mana di sini ada banyak sekali berita-berita yang akan diluncurkan ya setiap harinya tentu, dan teman-teman tetap teredukasi di sini, dan teman-teman juga bisa melihat atau membaca terkait dengan sentimen yang ada. Bahkan kita juga mengklasifikasikan untuk beberapa apa namanya kategori seperti akademi, kemudian ada berita, akan ada event dan market dan sebagainya. Nah, teman-teman baca aja. Dan di aplikasi sudah ada, jadi teman-teman bisa baca sekaligus teman-teman bisa ya coret-coret technical analisisnya lah ya di toko kripto, dan sentimennya sekaligus di situ. Jadi enak lah ya. Nah, di sini kita lihat ya JP Morgan itu kemungkinan akan memprediksi bahwa ETF Bitcoin ya itu kemungkinan akan disetujui secara bersamaan ya. Seperti kasusnya GBTC, Grayscale BTC-nya, ya kan. Itu sempat sudah di ACC kan kemarin, karena ternyata ya yang lain belum gitu. Nah, jadi SEC ini menurut JP Morgan itu kemungkinan akan di-approve seperti iShares ya, teman-teman punyanya BlackRock, terus kemudian ada Fidelity dan sebagainya, kemungkinan akan di ACC secara barengan, karena takutnya adalah ketika salah satu di ACC duluan, kemungkinan akan menjadi keuntungan yang dimana ketika mereka masuk duluan atau di approve duluan ya mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak. Gitu. Intinya adil lah di sini. Nah, di sini juga ada beberapa pengenalan project seperti AAVI, AOPAT ya kan, dan ada beberapa yang seperti Solana yang kemarin itu sempat kena kasus penjualan ya, yang kemungkinan akan dijual di bulan-bulan ini. Jadi tak rasa ya cukup apa namanya berhati-hati aja lah ya. Kemudian Solana juga naik tinggi banget teman-teman gitu. Kayaknya nggak lengkap ya kalau kita bahas yang minggu kemarin performanya. Nah, kita bakal bahas di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, secara last top liquid watchlist-nya di minggu kemarin, 16 sampai 23 Oktober, di mana ada eGold, Injective, Doge, ya kan, FET, BNB. Nah, kebetulan Doge dan BNB kan ada di pairing IDR ya. Jadi teman-teman yang sekiranya mungkin punya modal minim di atas 20.000 atau minimal 20.000, itu bisa beli Doge sama BNB sih waktu itu ya. Dan kita bisa lihat di sini secara performa mencapai target semua, bahkan ada yang melebihi, contoh seperti Injective yang dimana prediksiku mungkin sampai ke 8,2 ternyata sampai $9, dan ada juga seperti eGold yang masuk lah sekarang tuh masuk ke target ya. Kemudian ada BNB yang mencapai target saat ini, FET dan sebagainya. Jadi kongres buat teman-teman yang sekiranya udah cuan di minggu kemarin ya. Kemudian kita cek berdasarkan Batwiki watchlist-nya di minggu kemarin, yaitu ada Loom, ada BNX, Trax, Tomo, dan Bond, di mana Loom itu udah terkoreksi sekitar 73%-an, teman-teman. Ya, jadi Loom itu sempat naik 700% dan terkoreksi sampai ya sekarang 73%-an. Mungkin bisa masih turun lagi gitu. Nah, ada BNX sekitar 10%-an, Strax 45%, kemudian ada Tomo ya kan, Tomo plus sekitar 1,22%, ya lumayan lah untuk Tomo lah ya. Untuk Bond juga minus 18%. Jadi so far minggu kemarin nih token-token ini sangat-sangat bearish ya. Dan harapannya teman-teman yang sekali kemarin beli token-token ini ya harapannya berhati-hati aja sih. Gitu. Kemudian kita langsung ke topik watchlist minggu ini, yaitu ada FTM, yaitu ada STX, AVAX, APT, dan HOOK ya, di mana ada potensi kenaikan atau potensi
profit ya itu sekitar 16% untuk FTM, kemudian ada 26% untuk STX, kemudian ada AVAX, APT, HOOK, dan seterusnya ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini entry target stop loss versiku gitu kan, dan teman-teman bisa lihat lah gitu. Kemudian ada liquidity watchlist-nya itu ada Link, Solana, BLZ, kemudian ada Paddle dan Matic. Jadi untuk Link, Solana, dan Matic itu masuk ke dalam top gainers mingguan di top crypto ya. Dan kebetulan secara RSI ini udah jenuh banget. Nanti aku bakal tunjukin chartnya di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Secara minggu ini kemungkinan akan koreksi ya. Sempat mengalami kenaikan dan kebetulan Bitcoin saat ini di atas 30.000 US dollar, bahkan tadi menyentuh 31.500 ya. Tadi pagi ini barusan jam 11 siang. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya. Jadi untuk teknikalnya kita bisa lihat di sini cara FTM ya. FTM ini cukup bullish banget dan kalau kita flashback ke belakang ya, kita flashback ke belakang ini ada area resistance di area ini teman-teman ya. Di area 0,2454 dan sebenarnya ada resisten kecil juga di sini 0,23 ya. Dan saat ini sedang berjuang untuk FTM menembus itu. Kita memiliki asumsi bahwa FTM ini kemungkinan akan mengalami pembalikan arah ya. Kita menggunakan time frame 4 jam dan kemungkinan akan terkoreksi di area supportnya di area 2098 atau kita kedepin 0,21 ya. Nah, kemudian ada potensi mengalami kenaikan lebih lanjut lagi gitu. Jadi untuk area stop loss-nya memang agak lebar karena kebetulan area sideways-nya cukup lebar juga di 0,1941 gitu. Kemudian kita ke STX ya kan, Blockstack, di mana Blockstack ini mengalami bullish juga cukup tinggi dan kita bisa lihat di sini ya secara teknikal sebenarnya ada area resistance-nya di sini teman-teman di 0,7474 dan ya berpotensi untuk bearish duluan atau turun duluan sampai ke 0,5904 gitu. Jadi di area ini kemungkinan akan mengalami kenaikan ya karena di sini ada area support yang menahan ya teman-teman ya. Jadi kalau amannya tuh entry di area support sih ya. Walaupun emang kita lihat di sini dia breakout bullish ya. Jadi ada potensi untuk melanjutkan bullish untuk stacks, FTM dan seterusnya tadi. Tapi ya kita ambil area yang cukup aman dulu aja yaitu area supportnya gitu. Dan kemudian kita ke AVAX. Nah, AVAX ini juga sama sebenarnya. AVAX ini ada area supportnya yang cukup lumayan menahan ya. 1, 2, lihat di sini. Ini ada area supportnya ya kan. Kemudian di sini ada area resistance jadi support. Sini juga sama dan ini udah terbreakout dan ada area retestnya di sini ya. Ini area retest dan ya kemungkinan AVAX ini dalam kondisi bullish atau artinya trennya mengalami kenaikan ya atau tren pembelian. Jadi mungkin teman-teman kalau mau nyari cuan di AVAX atau di yang lain-lainnya tadi mungkin bisa lah ya. Artinya gini, ketika teman-teman entry, kita tahu nih trend is my friend ya gitu. Trend itu adalah teman. Kita harus tahu tren dulu. Ketika tren bullish ya kita bisa bid di area support minornya. Gitu. Nah di area supportnya itu di area ini teman-teman 0,976 itu area supportnya. Atau teman-teman kalau emang mau berani agak spekulasi cukup tinggi mungkin di area $10 ya untuk AVAX gitu. Kemudian ada Aptos ya teman-teman, ada yang suka Aptos. Nah Aptos ini kemungkinan akan mengalami potensi untuk turun duluan juga sama karena kita bisa lihat di sini secara teknikal ya. Ini ada area supportnya walaupun memang udah ketembus ya kita ada proyeksi untuk mengalami penurunan karena Bitcoin lagi ya Bitcoin itu sudah ke area 31.000 dan ada potensi untuk Bitcoin menuju ke area 26.000 US dollar. Jadi ketika itu terjadi ya bisa aja Aptos dan altcoin lainnya mengalami koreksi atau ketika Bitcoin mengalami kenaikan terlalu tinggi, dominasi juga mengalami kenaikan tinggi, maka altcoin juga akan berpotensi mengalami penurunan ya gitu. Kemudian ada HOOK. HOOK ini juga sama, udah breakout, jadi bisa dikatakan ini adalah bullish untuk HOOK. Dan kita cari timing untuk supportnya aja. Jadi trading plan itu bukan asal entry ya teman-teman. Jadi kita entry ketika market memang sedang dalam kondisi yang cukup stabil lah. Gitu. Sekarang ini lagi banyak orang beli. Jadi kalau orang beli ya kemungkinan ada orang jual juga. Sesimpel itu. Gitu. Nah itulah kelima koin yang berpotensi mengalami bullish walaupun memang ya mungkin
kita bakal menjumpai di area support ini di hari Selasa atau Rabu di minggu ini. Tapi ya kita bisalah lihat nanti ya bagaimana performanya gitu. Yang jelas targetnya ke area ini, dan teman-teman yang memang mau spekulasi di awal-awal gitu kan, punya trading plan sendiri, area breakout sendiri gitu kan, ya bisa entry yang mendekati ini karena targetnya ya cukup masuk akal ya untuk ke 5 koin tadi. Kemudian ada link ya yang berpotensi untuk penurunan, ada Chainlink karena Chainlink ini udah mengalami kenaikan yang luar biasa banget, mungkin ada sekitar 60%-an selama 1 minggu terakhir untuk Chainlink. Jadi tak rasa akan ada potensi untuk retest support. Nah, untuk retest supportnya aku ambil berdasarkan Fibonacci retracement di area 9,569 gitu. Ini area supportnya. Kemudian ada Solana. Ya, Solana juga sama, di sini ada potensi untuk mengalami penurunan juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat tarik berdasarkan area Fibonacci juga sama. Di area ini kemungkinan untuk retest support dari Solana di area 26,71. Kemudian ada Blue Share ya. Blue Share ini juga sama. Namun Blue Share ini terkendala di area resisten ini dan berbeda dengan tadi seperti Link dan sebagainya, cukup bullish. Sedangkan Blue Share ini agak kurang ya teman-teman ya, masih ada resisten yang perlu dia tembus, jadi agak susah. Kemudian ada Pendle ya. Pendle ini juga ya berpotensi untuk mengalami penurunan. Kita bisa lihat di sini ada area resistennya juga. Retest supportnya di area ini teman-teman ya. Ini area retest support minornya karena kita tahu bahwa altcoin dan market saat ini sedang bullish, jadi kita area penurunannya yang dekat-dekat aja lah gitu. Kemudian ada Matic. Nah, ada yang suka Matic barangkali gitu. Nah, Matic ini kita bisa lihat di sini secara teknikal ini udah mulai melemah berbanding dengan tadi Solana, FTM dan sebagainya, di mana candlestick juga cukup tinggi, serta ketinggiannya ini juga ya bisa dikatakan cukup gila lah ya untuk Matic, di mana udah plus sekitar 30-an% kalau nggak salah ya untuk Matic dari harga bawah ini minggu kemarin. Jadi tak rasa ya ini momentum lah buat teman-teman tuh ambil area yang supportnya karena berpotensi untuk membalikan arah karena di sini ada double bottom ya di sini. Terus kemudian ada konfirmasi di sini. Jadi Matic tak rasa dia masih cukup bullish tapi dia harus retest support dulu. Seperti itu untuk Matic. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi untuk mengalami kenaikan di minggu ini ya teman-teman. Dan penurunannya dan harapannya, disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi, bukan analisa yang teman-teman wajib ikutin gitu kan, karena ya balik lagi keuntungan maupun kerugian itu ditanggung masing-masing. Jadi ketika teman-teman untung ya nggak usah lah ya kayak berbagi ke aku gitu istilahnya. Jadi cukup dikit teman-teman, kalau emang rugi ya harapannya teman-teman juga siap bertanggung jawab atas keputusannya masing-masing gitu. Dan aku cuma ngasih sekadar insight aja di minggu ini, bagaimana pergerakannya. Memang tidak pasti untuk pergerakan kripto karena ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan seperti sentimen yang terjadi, serta ada update news terkait dengan project-projectnya ya kan, dan ada banyak hal. Jadi ya itu aja dari aku untuk Sinyal Ngobras edisi 23 sampai 30 Oktober 2023 ya. Harapannya teman-teman di sini stay cuan dan sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye bye, see you guys.